Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan melanjutkan video yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bekal bikin bisnis, gimana caranya bikin brand, dan detail bekal bikin bisnis itu seperti apa. Sekarang kita akan bahas tentang target market. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya. Kemudian follow aku juga di Instagram di @msaifulumam, oke? Thank you. Oh ya, kalau misalnya kalian ingin download ebook bekal bikin bisnis, kalian bisa klik link di description box di bawah. Itu kalian bisa dapatkan secara gratis. Oke, sekarang kita akan bahas target market. Apa itu target market? Target market itu adalah market atau kumpulan dari calon customer yang menjadi target utama dari sebuah brand. Jadi kalau misalnya kita itu punya brand atau punya produk, itu kita jualnya atau targetnya itu ke target market ini. Nah, aku tahu banyak dari kalian yang tidak memikirkan target market ini. Kalian menjual produk kalian itu ke semua orang. Pokoknya kalian jualan ini ke semua orang sebisa kalian gitu. Kalau misalnya ada pembeli ya syukur, kalau enggak ya berarti gagal. Kalian berpikirnya seperti itu. Padahal kalian belum menentukan target market kalian itu seperti apa. Nah, contoh target market itu seperti ini. Misalnya target market usianya berapa? Katakanlah di contohnya adalah 25-35 tahun. Kemudian ibu rumah tangga, perumahan, dan lain-lain. Market size-nya ada berapa? 5 juta katakanlah. Nah, market size ini itu adalah ukuran dari market kita. Jadi market size ini sebenarnya nanti kalau didetailkan lagi itu ada banyak. Ada yang namanya TOM, ada ya SOM, ada SAM. Nah, itu nanti akan lebih detail lagi. Cuman sekarang aku bahas yang dasarnya dulu. Nah, target market ini itu digunakan untuk acuan kita dalam branding atau marketing. Jadi kalau misalnya kita branding, kita menggunakan bahasa yang seperti apa, pendekatan kita itu seperti apa, itu berdasarkan target marketnya. Bedanya seperti ini ya, kalau misalnya target marketnya itu katakanlah cewek, kita ngomong dengan cewek dengan gaya bahasa yang berbeda, itu mereka akan ngerasa berbeda. Oke, jadi mereka akan lebih nyaman pakai gaya bahasa yang seperti apa, pakai pendekatan yang seperti apa. Berbeda dengan katakanlah cowok atau sama-sama cewek, tapi katakanlah beda umurnya. Itu cara pendekatannya itu berbeda. Makanya kalian harus tentukan target market kalian itu seperti apa, sehingga kalian bisa menentukan cara pendekatan kalian itu seperti apa. Cara kalian menawarkan produk kalian itu seperti apa. Cara kalian menjelaskan fitur atau detail produk kalian itu seperti apa. Itu harus ditentukan dari sekarang, sebelum kalian memulai. Jadi jangan bilang kalau misalkan target market kalian itu semua orang ya. Nah, ini alasannya kenapa tidak mentarget semua orang. Oke? Yang pertama yaitu tidak semua orang butuh produkmu. Kamu jualan apapun, gak semua orang butuh. Even kamu jual katakanlah nasi, makanan pokok, gak semua orang butuh nasi. Ada yang gak makan nasi, ada yang makan roti. Kalau misalnya katakanlah fashion atau pakaian, kalian jualan pakaian yang seperti apa, gak semua orang butuh pakaian itu. Mereka bisa cari pakaian yang lain. Oke? Jadi gak semua orang itu butuh produkmu. Kamu sering gak merasa kalau misalkan, Mas, aku udah jualan produk kemanapun, jualan dengan cara apapun, tapi kok gak laku-laku ya? Kemungkinan target kamu salah. Contoh gampangnya kayak gini. Kalau misalnya kamu jualan hijab, terus semua follower, katakanlah kamu di Instagram ya, semua follower Instagram kamu itu 90% adalah cowok dan cewek yang gak berhijab. Apakah mereka akan beli produk kamu, produk hijab kamu? Mungkin beli, tapi untuk orang lain. Maksudnya untuk pasangannya, untuk orang tuanya, atau untuk sahabatnya, dan sebagainya. Tapi apakah mereka beli untuk dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak membutuhkan produk kamu? Enggak, karena itu mereka nggak concern ke produk kamu. Jadi kemungkinan pembeliannya itu sangat kecil. Kalau misalnya target marketnya nggak sesuai, dibandingkan kalau misalnya gini. Katakanlah follower kamu itu katakanlah 1K, di Instagram 1000, tapi semuanya itu 90%-nya adalah laki-laki yang tidak butuh hijab. Dibandingkan dengan follower kamu cuma katakanlah 200-an orang, tapi semuanya itu butuh hijab. Nah, kalau kamu mempromosikan ke yang 1000 tadi yang nggak butuh, dibandingkan dengan kamu mempromosikan ke cuma 200 orang, tapi mereka semua itu butuh, yang beli banyakan yang mana? Aku yakin banyakan yang ini kan, yang 200 orang itu kan. Makanya kalian harus target atau fokuskan market kalian ke market yang pas, yang mau membeli produk kalian. Karena tidak semua orang butuh produk kalian. Kemudian dana dan waktu kalian itu terbatas. Jadi kalau misalnya kalian ingin target ke semua orang, ya kalian pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Karena ya itu tadi untuk membayar katakanlah misalnya iklan, untuk membayar jasa iklan.
Kalau misalnya pakai marketing, kita butuh bayar biaya atau gaji marketing. Kalau misalkan kita pakai brosur, kita butuh cetak brosur. Nah, itu kan butuh dana yang sangat besar. Dan waktunya juga nggak bisa singkat. Kita nggak bisa langsung mempromosikan produk kita ke semua orang. Kalau misalkan semakin banyak orang yang kita promosikan, maka waktu kita yang kita butuhkan untuk promosi itu akan semakin panjang. Padahal kita itu punya waktu dan dana yang terbatas. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kita fokuskan ke target market yang pasti atau kemungkinan besar membeli produk kita daripada ke semua orang. Kemudian alasan ketiga, membuat produk kita seolah tidak laku. Nah, seperti yang sudah aku bilang tadi, banyak sekali teman-teman yang cerita bahwa mereka sudah promosi gencar, mereka sudah memberikan diskon, mereka sudah memberikan apa, tapi tetap produknya itu mereka pikir tidak laku. Sebenarnya produk tidak laku ini nggak ada produk yang nggak laku, nggak ada produk yang buruk, hanya belum menemukan target market yang pas atau yang cocok. Itu yang aku yakini. Jadi produk apapun yang kalian jual sebenarnya itu bisa dibeli asal target marketnya itu cocok, asal target marketnya itu butuh, kalian sediakan produknya, maka mereka akan beli, terjadi transaksi. Tapi kalau misalnya kalian target ke semua orang dan ternyata semua orang itu nggak butuh produk kalian, katakanlah kalian target di kontak WhatsApp yang ada katakanlah 1000 atau 2000 orang, di mana 1000 atau 2000 orang itu tidak butuh produk kalian, ya kalian nggak akan terjadi transaksi, nggak akan laku. Kalian berpikir bahwa produk kalian nggak laku, padahal kalian belum mempromosikan ke orang-orang yang sesuai dengan target market kalian. Kalian hanya mempromosikan ke orang yang random, dan kebetulan orang yang random itu tidak butuh produk kalian. Oke, so target market itu sangat penting. Kemudian alasan selanjutnya kenapa kita tidak bisa mempromosikan produk ke semua orang adalah banyak pesaing atau kompetitor. Oke, kalau misalnya kita mempromosikan ke satu target market, aku yakin kompetitornya akan sedikit, mungkin bahkan nggak ada kompetitor, karena kita fokus ke target market itu. Tapi kalau kita mempromosikan ke semua orang, otomatis tidak hanya kita sendiri dong yang mempromosikan ke semua orang, orang lain juga mempromosikan ke orang itu. Katakanlah ini ada dua grup, yang satu adalah katakanlah cowok kantoran, oke, yang satu adalah cowok pengusaha katakanlah. Kita mentarget ke semua orang itu, kedua kubu itu. Kita akan bersaing dengan kompetitor yang menyasar target market A, yang katakanlah cowok dari pengusaha katakanlah. Nah, kita juga akan bersaing ke kompetitor yang menyasar target market B, yang tadi cowok kantoran. Nah, itu kita akan banyak sekali kompetitor kalau kita mentarget semua orang. Tapi kalau misalnya kita fokus, kompetitor kita akan sedikit, dan kemungkinan besar kita dilirik dan dibeli itu akan semakin besar daripada kita mentarget ke semua orang. Jadi pikirkan target market kalian seperti apa. Nah, setelah kalian tahu target market kalian tadi seperti apa dan sudah belajar gimana caranya menentukan target market dan alasan kenapa kalian nggak bisa target ke semua orang, kita akan praktek. Di sini aku sudah sediakan pertanyaan, sebutkan 10 kriteria orang yang membutuhkan solusi bisnis kamu, which is itu adalah target market kalian. Contohnya adalah gendernya itu seperti apa, kemudian sosial ekonominya itu seperti apa, umurnya itu dari berapa sampai berapa, pekerjaannya apa, lokasinya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, kondisi seperti apa. Nah, itu harus kalian detailkan seperti apa. Paling tidak ada 10 poin yang harus kalian isi di sini. Nah, setelah kita tahu 10 poin tadi target market kita seperti apa, maka kalian bisa sebutkan 10 tempat atau lokasi untuk menjangkau orang tersebut atau target market itu. Bisa online, bisa offline. Offline contohnya di mall, atau di pasar, atau di perumahan, atau di kampung. Apakah target market itu ada di sana? Atau yang paling banyak itu target market kita itu ada di mana? Dengan kriteria yang sudah kita set di awal tadi. Kemudian di online, apakah mereka itu lebih banyak di FB atau Facebook, Instagram, atau Twitter, dan sebagainya? Apakah mereka itu ada di Google? Apakah ada di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya? Apakah ada di e-commerce atau di mana? Itu harus kita catat di sini. Itu nanti untuk tempat kita, gimana caranya kita mempromosikan produknya. Nanti dari 10 ini akan kita pilih menjadi 2-3 tempat yang akan kita fokuskan untuk kita promosikan atau kita gencarkan marketing kita di sana. Kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir, kesimpulannya kalian harus bisa menceritakan detail dari target market kalian itu seperti apa di bagian sini. Lebih detail, lebih bagus.
Oke, itu saja yang bisa aku bagikan tentang bekal bikin bisnis bagian target market. Nah, di video berikutnya aku akan share gimana caranya membuat bekal bikin bisnis bagian produk dan pelayanan. So, pastikan untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!